Ya Tuhan, sebelum kau panggil aku, berilah kesempatan kepada aku untuk memberi makan seluruh anak Indonesia. MBG hadir untuk anak, ibu hamil, dan menyusui dengan target 82 juta jiwa akhir tahun ini. Mau makan bingung, makan pakai apa gitu. Enak, udah enak sekolah sekarang. Terima kasih juga untuk Bapak Presiden memberikan kesempatan untuk kita semua bekerja di sini. Pemimpin sejati, tepati janji. Teman-teman semuanya dari seluruh insan media yang sore hari ini sudah hadir pada kesempatan Insight Session with PGN hari ini. Seperti yang kita ketahui, ya teman-teman kemarin juga sudah hadir di ruangan ini, tapi sesi hari ini agak berbeda. Kita akan buat lebih santai tapi serius. Dan kesempatan kali ini sudah hadir di tengah kita. Yang pertama tentu yang paling keren hari ini, Bu Waka, Ibu Nani, selamat datang. Kemudian saya perkenalkan, ini dari awal yang memang membantu dan mensupport Badan Gizi Nasional. Beliau adalah Prof. Hardinsyah, Guru Besar Gizi dari Institut Pertanian Bogor. Beliau dari awal sejak PGN berdiri membantu perencanaan, memberikan masukan kepada kami, terutama dalam konteks desain pengelolaan makan bergizi gratis. Jadi nanti teman-teman bisa bertanya, diskusi bersama kami pada sore hari ini. Tapi sebelum kita diskusi, kami ingin membuka dengan memutarkan video yang saya kira ini bisa menjadi insight, ya, menjadi insight, mungkin juga bisa menjadi inspirasi untuk SPPG yang hari ini sudah 9.400 yang sudah beroperasi, ya. Silakan tim untuk memutarkan video. Ya, seperti yang kita ketahui, memang di bulan September ini insiden keamanan pangan yang terjadi di Satuan Pelayanan Pengelolaan Gizi cukup meningkat. Tetapi dari 9.400 yang sudah beroperasi, itu ada sekitar 9.300 yang memang 0% terjadi insiden keamanan pangan. Kami ingin menampilkan sebetulnya SPPG yang selama ini sudah beroperasi, ya, dan sangat baik. Menu-menunya juga menarik, kemudian juga pengelolaannya juga sangat baik, ya. Kemudian secara jangkauan juga cukup luas, karena biasanya SPPG yang menunya menarik dan sebagainya itu diminati oleh para siswa gitu, sehingga penerima manfaatnya jauh di atas, biasanya di atas 3.000, 3.500 seperti itu. Sudah siap, Tim? Sangat banget. Ya, siapa itu? Belum, ya? Baik, kalau begitu sambil menunggu video tadi, saya kira kita sudah ya? Sudah. Video TikTok. Ajarin dong. Suaranya dong. Pakai mic aja. Pakai mic. Sama Bob. Iya, itu tadi ngapain aja? Taruh layar. Gimana? Dipakai. Apa di Pak? Nah, Jadi ini Ini saya.
Ini biasa mereka campur mulik. Lights went down when you feel lost. Proses pencucian putrei You feel alone. The dream so loud. dicuci dengan air panas ya. Jadi setelah air dingin, baru kemudian dicuci dengan air panas. Itu untuk mensterilkan putrei. Setelah itu baru dipanaskan pakai mesin pengering supaya kotoran minyak, air dan sebagainya itu mengering. Iya, makanya. Ini aja ya. Bang, itu tuh indikator ini juga ngecas kan ya? Itu indikator ngecas kelihatan kan? Ini coba pasang ngecas. Ini SPPG Bener Purworejo. Di flyingnya aja mereka sediakan. Jadi untuk bisa mempercepat proses penggorengan. Oke. 3.940 packs setiap hari. Jadi memang biasanya lebih dari 3.000 sampai 3.500 lebih. Lihat kontrak begini. Mending di penjelasan, belum liputan deh, spesifik, ya, bisa. Ya iya lah, kan yang dipilih yang terbaik, mah. Lu sebelum bangun dia, dalam itu kayak di Bandung yang mana baca kan? Iya. Proses pemasakan nasi memakai steam rice ya. Jadi memang tidak bisa lagi memasak pakai rice cooker yang 60 liter. Jadi memang sudah tidak akan kekejar secara waktu. Sehingga semua SPPG wajib memiliki steam rice minimal 3 untuk bisa menjangkau 3.000. Gitu. Baik teman-teman semuanya. Hari ini ada 9.400-an SPPG yang sudah beroperasi. Dan di data kami ada sekitar 40-an SPPG yang memang terjadi insiden keamanan pangan yang sudah kita sama-sama ketahui. Dari video yang tadi ingin kami sampaikan, sebetulnya proses evaluasi sedang terus dan sudah dilakukan oleh Badan Gizi Nasional. Nah, lebih jelas kait dengan bagaimana policy BGN, kemudian juga evaluasinya seperti apa saja inovasi yang dilakukan, action plan yang akan dilakukan oleh Badan Gizi Nasional. Saya kira di sini sudah ada Ibu Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Bu Nani, akan sharing bersama kita. Kemudian juga dari sisi perspektif akademisi dan ilmiah, kita juga sudah kedatangan Prof. Hardinsa, Guru Besar Institut Pertanian Bogor, Guru Besar Gizi. Mudah-mudahan teman-teman yang hadir di sini kita bisa berdiskusi selama beberapa jam ke depan dan bisa mendapatkan beberapa insight, terutama untuk bisa sama-sama membantu program prioritas Presiden kita, dan mudah-mudahan ke depan ini akan jauh lebih baik lagi. Saya kira saya tidak ingin bertanya lebar. Bu Nani, monggo dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk teman-teman rekan-rekan wartawan. Terima kasih kehadirannya di situasi Jakarta yang akhir-akhir ini macet banget. Nanti pasti pulang macet ya. Untuk kesekian kalinya ini bisa ketemu. Tadinya ini tiap jam, ganti ini. Kadang-kadang saya bilang ini satu studio TV bisa 4 acaranya beda-beda nih ya. Jadi terima kasih ini bisa kumpul, mudah-mudahan setelah ini nggak ada lagi nih yang satu persatu, jadi biar saya bisa efektif lagi untuk memantau dapur-dapur. Teman-teman yang saya cintai,
seperti yang sering dan sudah saya kemukakan di berbagai media bahwa kejadian belakangan 80% adalah karena SOP kita yang tidak dipatuhi baik oleh mitra maupun oleh tim kami sendiri dari dalam. Yaitu tentu kalau tim kita ini di SPPG ada kepala SPPG, ada ahli gizi dan juga ada akuntan. Tetapi tentu kesalahan yang tidak bisa kita menimpakan pada mereka, tetapi kesalahan juga terbesar adalah pada kami, di mana kami berarti masih kurang lagi pengawasannya. Jadi ya sudahlah, pokoknya kami mengaku salah. Kami mengaku salah atas apa yang terjadi insiden pangan ya, insiden pangan ya Mas, insiden keamanan pangan ya. Jadi kalau saya sebut insiden keamanan pangan ini ternyata karena kami menemukan tidak semua terduga beracun, tapi ada juga karena alergi. Kemudian ada hal-hal lain juga. Tentu kami bertanggung jawab penuh atas semua kesalahan, baik bertanggung jawab hal yang sudah terjadi, karena seluruh biaya dari anak-anak dan juga kalau ada misalnya orang tuanya yang mungkin ikut makan dan mengalami masalah, kami bertanggung jawab penuh dan membiayai semuanya untuk atas apa yang terjadi. Sebaliknya, berikutnya kami tidak akan berusaha keras, sekarang tidak akan mentoleransi siapapun yang melanggar SOP kami. Lalu yang paling penting dari hati saya yang terdalam, saya mohon maaf atas nama BGN, atas nama seluruh SPPG di Indonesia. Saya mohon maaf. Saya seorang ibu. Melihat gambar-gambar di video, sedih hati saya. Mengapa? Kalau anak saya panas saja, saya sudah stres bukan main. Apalagi melihat anak-anak sampai digotong ke puskesmas, ke posko. Padahal niat kami, nawaitu presiden adalah ingin membantu anak-anak terpenuhi gizinya agar mereka menjadi generasi emas. Saya yang sebelumnya di BP Tasking atau saya yang sebelumnya berada di yayasan sosial, saya setiap hari nafas saya, parfum saya adalah anak-anak yang tidak mampu. Mereka sering sekolah hanya dengan berlaukkan garam saja. Kami punya maksud agar anak-anak Indonesia mempunyai keadilan dalam pemenuhan gizi. Tapi tidak kami duga, ternyata saat ini luar biasa masalah yang terjadi. Itu sebabnya saya tidak pernah akan mau menyebut angka atau apapun yang terjadi, karena ini bukan masalah angka. Tetapi satu nyawa pun, satu anak pun sakit, itu adalah menjadi tanggung jawab kami, adalah kesalahan kami sebagai pelaksana untuk harus memperbaikinya secara total. Jadi sekali lagi, ada anak-anak saya yang tercinta di seluruh Indonesia dan juga para orang tua. Saya mohon maaf atas nama BGN dan berjanji tidak akan lagi terjadi. Tidak akan terjadi lagi. Kami juga mohon dukungan kepada semua pihak
Untuk berikutnya saya mohon kepada masyarakat ikut mengawasi jalannya dapur MPT. Ini akan memulai 24 jam. Silahkan mengadukan apa yang terjadi dengan dapur-dapur di tempat ibu sekalian. Kami mohon untuk semua, untuk para bupati, wakil bupati, kepada para kepala daerah, Pak Gubernur semuanya, Kodim, Polres semuanya, mohon dibantu, tolong diawasi dapur kami semua yang ada dimanapun. Kami tidak ingin ada kejadian seperti ini lagi. Dan terus terang kami terus maraton. Apa yang harus kami perbaiki? Dari sampai sore hari ini kami mencatat ada 45 dapur kami yang ternyata tidak menjalankan SOP dan menjadi penyebab terjadinya insiden keamanan pangan. Dari 45 dapur itu 40 dapur kami nyatakan ditutup untuk batas waktu yang tidak ditentukan sampai semua penyelidikan baik investigasi maupun perbaikan sarana dan fasilitas selesai dilakukan. Lalu tadi malam kami juga sudah keluarkan surat kepada para mitra untuk segera, bukan segera, kami memberikan batas waktu 1 bulan untuk melengkapi SLHS, sertifikat layak hygiene dan sanitasi, kemudian sertifikat halal dan sertifikat untuk penggunaan air yang layak pakai dalam waktu 1 bulan. Apabila dalam waktu 1 bulan itu ternyata mereka tidak memenuhi 3 hal ini, maka kami akan menutup. Saya ulang, kalau dalam 1 bulan kepada para mitra di seluruh Indonesia, kalau Anda semua tidak mempunyai sertifikat SLHS, sertifikat halal, dan juga sertifikat untuk kelayakan air yang bisa dikonsumsi, kami akan menutup. Mohon maaf, kontrak Anda hanya 1 tahun. Dalam 1 tahun itu ada klausul di mana kami bisa menghentikan sepihak. Kami tidak akan main-main dengan kesehatan anak-anak di Indonesia. Dan sungguh saya menyesalkan akibat dari 45 dapur ini, sekarang 9.400 dapur yang lain bisa jadi terancam. Kami juga membuat aturan lagi bahwa ketentuan semua dapur SPPG harus dipimpin oleh chef yang bersertifikasi. Yang bersertifikasi, 1 pimpinan chef itu nanti merupakan wakil dari BGN, tapi pihak mitra juga harus menyiapkan chef sebagai pendamping untuk di dapur. Jadi nanti ada 2 chef di dalam dapur itu, 1 chef dari mewakili BGN, 1 chef dari mitra, dan semua harus bersertifikasi. Kemudian kami juga menghentikan semua produk pabrikan
Karena selama ini meskipun saya ini orang baru 1 minggu dan kemudian saya dihujani dengan sekarang berbagai persoalan yang seperti saat ini, saya sudah mengikuti waktu lebaran misalnya banyak sekali disuguhkan produk-produk pabrikan. Kami akan menjalankan instruksi Presiden bahwa dapur MBG ini adalah untuk membangkitkan ekonomi lokal, bukan untuk memperkaya konglomerat pemilik pabrik roti, ya. Jadi mohon, saya tidak akan menggunakan lagi, tidak mentolerir pemakaian produk-produk pabrikan. Kami akan menggunakan produk-produk lokal. Roti-roti yang dibuat oleh ibu-ibu murid-murid yang kami berikan makan. Jadi roti itu nanti akan dibuat oleh ibunya dan rotinya akan dimakan anak-anaknya. Kami tidak akan tolerir, kecuali ada susu yang dimana di dapur itu memang tidak ada peternakan susu, maka terpaksa untuk sementara kami bolehkan untuk menggunakan susu kemasan. Tapi untuk produk lain kami tidak akan mentolerir dan kami tidak akan memperbolehkan lagi. Lalu kami juga akan memperbaiki seluruh SDM SPPI kami. Kami kembalikan jam kerja mereka untuk begadang dan harus tidur di tempat, harus menunggu dapur sampai dari mulai pemilihan bahan baku sampai dengan distribusi. Karena saya harus akui, 3 bulan 4 bulan pertama hampir tidak ada masalah karena anak-anak SPPI yang dulu-dulu itu adalah menjaga dapur. Tapi belakangan rupanya sudah bergeser atau sudah turun kinerja mereka dan hanya datang jam 4 sore, melihat bahan baku jam 8 malam pulang dan datang lagi pagi. Itu tadi makanya kita siapkan dengan kalau SPPI-nya masih seperti ini, tadi ada 2 chef yang akan menjaga, yaitu yang satu adalah chef dari BGN dan satunya chef dari para mitra. Sekali lagi saya minta para mitra untuk ikut mengawasi dan bertanggung jawab. Saya juga tidak mentolerir bahan baku yang dipakai bila tidak fresh, karena kejadian di Bandung ini sungguh di luar nalar. Bagaimana bahan baku dalam kondisi tidak fresh, ayam dibeli di hari Sabtu baru dimasak di hari Rabu. Memang kalau di rumah ya nggak apa-apa itu 2 ayam kita nyimpennya, tapi kalau 350 ayam, freezer mana yang kuat menyimpan? Ya, jadi ada berbagai hal. Kami sudah mengeluarkan tindakan-tindakan, lalu kemudian nanti boleh hal-hal yang mungkin sambil tanya jawab ya, saking banyaknya surat-surat yang kami keluarkan tadi malam. Jadi nanti tolong kalau misalnya ada yang terlewat bisa dengan di samping saya ada Profesor Herdin, mungkin nanti juga bisa menyampaikan. Profesor Herdin ini memang kan banyak, ini kok nggak ada pimpinannya ahli gizi ya. Mungkin saya mah bukan ahli gizi, saya cuma sarjana biologi tapi ngerti gizi dikit-dikit lah gitu. Tapi Profesor Herdin ini termasuk yang men-set up sebetulnya gizi MBG yang diproduksi oleh BGN. Monggo Profesor, silakan. Siap, Prof. Dari perspektif ilmiah mungkin ya, Prof ya. Beberapa case insiden keamanan pangan yang terjadi dari sisi ilmiah, kemudian dari sisi gejala ya, gejala yang ada yang kejang-kejang, ada yang mual dan sebagainya. Mungkin Prof Hardin bisa memberikan insight kepada kami semua. Silakan, Prof. Ya, terima kasih Pak Dedi, terima kasih Pak Nani atas kesempatan yang diberikan dan sejawat semua ya dari berbagai media. Saya sungguh ikut menangis, menghayati juga sebagai seorang bapak, jadi sebagai seorang ibu mendengarkan statement dari Bu Dr. Nani tadi ya. Dan kita menyaksikan betapa pimpinan BGN serius untuk mengatasi permasalahan yang ada di masyarakat. Saya teori tentunya gangguan
terkait dengan insiden keamanan pangan biasanya 4 penyebabnya, tapi kalau dilihat khusus di MBG ini mayoritas sebenarnya 1, nah adanya pencemaran bakteri ya, dan itu juga tadi ada tabel hasil pemeriksaan dari lab kesehatan Jawa Barat ya, saya lihat, jadi hampir tidak ada yang kaitannya dengan masalah fisik. Fisik itu apa ya, kalau kita beli makanan kadang-kadang kan pernah lihat ada rambut, pernah lihat ada stapler itu ternyata nggak ada. Jadi itu pun kecil sebetulnya, dan menurut saya yang penting sebenarnya kan bagaimana jangan sampai ada anak-anak sasaran ibu hamil, ibu menyusui mengalami gejala gangguan kesehatan. Itu maksudnya insiden keamanan pangan tadi, untuk menghindari jangan sampai ada gejala gangguan kesehatan, apalagi gangguan kesehatan, gejalanya saja jangan sampai terjadi. Entah itu namanya terganggu makannya, kemudian karena aroma yang nggak sedap, kemudian mual, muntah. Kalau udah muntah, mual itu berarti sudah mulai pada gejala gangguan kesehatan. Nah, saya lebih berpikir sebenarnya ke depan, Mas Freddy ya, bagaimana guru-guru juga kita ajak kalau untuk sekolah memahami hal-hal yang sifatnya early warning gitu ya, dan kita juga berharap ada tanggung jawab kepala sekolah berkenan seperti halnya kepala SPPG, itu kan harus dicoba dulu sebelum didiskusikan ya, dimakan dulu. Tiba di sekolah harusnya bagaimana caranya kita jangan kepala sekolah juga harus sebelum mencoba tentunya membuka melihat. Kalau dilatih sebenarnya kita bisa melihat dari mata kepala apa gejala makanan tadi tampak tidak biasa gitu ya, dari kesegarannya, dari warnanya, paling kalau dicium ya dengan aromanya aroma basi, nah berarti nggak usah lagi dicoba oleh kepala sekolah ya. Kan kepala sekolah takutnya seakan-akan kok kami jadi kelinci percobaan, ya itu sebenarnya SOP ya. SOP yang benar tuh memang demikian. Nah, saya dengar kan juga ada kepala sekolah yang keberatan melakukan itu. Jadi itu barangkali perlu kita atur lebih lanjut juga dengan sistem reward system dan sanksi, supaya titik kritis di 2 tempat ini tadi, begitu tadi guru kepala mencium aroma tak sedap langsung koordinasi bagaimana caranya itu nggak didistribusikan. Saya kira prevention ke depan. Begitu juga kalau misalnya nanti yang ke ibu hamil, ibu menyusui, kalau melibatkan kader mendistribusikan, kader pertama yang akan mendistribusikan mencicipi. Sebelum mencicipi sebenarnya melihat menggunakan indera mata, menggunakan aroma penciumannya untuk preventif. Nah, barangkali ke depan juga bisa bagaimana kita memperkuat sistem pemantauan dan memperkuat sistem pengawasan. Tadi Bu Nani sudah mengarahkan ke sana, dan apakah memungkinkan ke depan di setiap satuan pelayanan makan bergizi yang waktu itu kita belum pikirkan di panduan, ada pengawas terdiri dari unsur sekolah, unsur masyarakat, unsur dari pemerintah, sehingga paling tidak mereka sekali sebulan ya itu ada meeting untuk mendiskusikan apa yang terjadi sebelumnya, apa ke depan. Setiap minggu mereka bisa bergiliran juga ya sebagai pihak yang lebih independen. Satu lagi program masyarakat maksudnya program orang tua ya. Jadi mungkin ini tentunya kita berharap ini kegiatan pemberdayaan masyarakat. Pegawai bukan berharap nanti digaji lagi oleh pemerintah ya. Kenapa? Karena dia untuk dan dari masyarakat ya. Sehingga kalau ada itu ditambahkan nanti itu juga bagian dari solusi. Ya, itu aja. Baik, terima kasih Prof. Teman-teman yang hadir di sini mungkin bisa kita langsung berdiskusi saja. Bisa angkat tangan mungkin yang ingin berdiskusi kemudian dan sebagainya. Ya diawali yang di kursi dulu ya. Silakan dari MFI. Bisa dibantu mic-nya tambahan? Ya, mic tambahan. Silakan. Perkenalkan nama saya Amrina, Pak, Bu, dan Prof dari iNews. Saya ingin bertanya menyoroti berkaitan dengan tadi
Ibu Nani sempat menyampaikan bahwa untuk selanjutnya agar menjaga kualitas dari bahan makanan, ini jam kerja dari pegawai tadi disampaikan akan dikembalikan seperti awal tadi ya. Apakah artinya jam kerja mereka ada ditambah atau mungkin nanti akan ada penambahan pegawai atau seperti apa Bu sistemnya? Karena kalau misalnya saya membaca di media sosial, ini ada juga dari netizen yang sempat menuliskan begitu bahwa jam kerja dari pegawai BGN itu terlalu panjang sehingga banyak dari mereka yang overwork dan itu berpengaruh pada kualitas makanan juga. Nah, ini mungkin bisa diperjelas nanti apakah maksudnya akan ada penambahan pegawai atau seperti apa Bu? Mungkin cukup dari saya, terima kasih. Thank you Mbak Amrina, mungkin juga lagi dari Garuda TV, silakan. Ya, selamat sore Ibu Bapak, saya Edo dari Garuda TV. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah soal tadi akan ada penambahan 2 chef, baik itu harus bersertifikat juga, baik itu nanti pimpinan yang akan diwakilkan dari BGN dan 1 disiapkan oleh dapur. Nah, ini skemanya seperti apa Ibu? Karena kalau di daerah-daerah terpencil ini kan mungkin akan sulit untuk menemukan chef yang bersertifikasi. Apakah kemudian nanti dari BGN akan merekomendasikan untuk dapur-dapur yang ada di daerah? Yang pertama. Lalu yang kedua adalah bagaimana untuk pemulihan siswa-siswa, karena ini kan anak-anak ya Bu yang mengalami keracunan insiden keamanan pangan ini. Bagaimana untuk mengembalikan kepercayaan wali murid atau orang tua agar setelah mereka pulih, ini mereka masih mau makan program makan bergizi gratis ini, karena itu juga hal yang terpenting. Takutnya anak-anak ini trauma dan tidak mau lagi program ini. Dan seperti apa skema atau mungkin ada program baru atau nanti untuk mengembalikan kepercayaan itu. Terima kasih. Thank you dari Tas dulu, Detikom ya? Ya, Detikom. Ya, selamat sore. Saya Marza dari Detikom. Ingin bertanya terkait apakah BGN ini akan membuka hasil investigasi secara transparan ke publik agar kepercayaan masyarakat tidak hilang. Dan yang kedua, apakah BGN juga bersedia membuka rincian anggaran program MBG termasuk mekanisme tender dan pemilihan penyedia makanan? Terima kasih. Baik, kita mulai dari 3 dulu ya, mungkin Bu Waka, silakan. Siapa? Dari Mbak itu tadi soal jam Amrina. Mbak Amrina, di BGN itu kira-kira ada di luar yang tadi SPPG, kepala SPPG, kemudian ahli gizi dan akuntan itu ada 47 karyawan. Nah, ini kerjanya ini kalau yang karyawan ini tuh, jadi tadi yang saya sebut tuh SPPI-nya yang akan dikembalikan kerjanya seperti mula. Kalau para pekerjanya ini sudah dibagi, ada kelompok yang namanya pemotong sayuran, itu masuknya yang preparation itu masuknya jam 4 sore. Lalu mereka nanti sudah mulai berganti, mereka sampai kira-kira jam 8-9 gitu, jam 10 sudah mulai masuk itu kelompok yang memasak. Jadi mereka ada lagi nih, berbeda lagi nih. Lalu kira-kira pukul 4 atau pukul 5 mulai ada kelompok packaging yang packing, kelompok packing. Kemudian nanti yang terakhir kira-kira jam 3 sore itu kelompok pecunti komplain. Jadi memang sudah dibagi sebetulnya, jadi tidak ada jam yang terlalu panjang, bahkan nggak sampai 8 jam. Yang saya maksudkan diubah tadi SPPI. Dulu SPPI ini diwajibkan adalah untuk memantau. Jadi mereka ini memang begadang, jadi kayak wartawan gitu kerjanya ya kan, yang lebih dari wartawan malam soalnya harus begadang malam. Mungkin yang TV ya malam ya. Atau yang kalau zaman dulu media cetak ya, sampai harus naik cetak dulu baru boleh pulang. Nah ini nanti yang SPP ini kalau dulu itu mereka jam 4 datang melihat kondisi bahan baku, jam 8 pulang, pas mulai masak sekitar jam 12, jam 1 datang lagi sampai distribusi berangkat. Lalu mereka baru istirahat sekitar, kalau sudah selesai semua istirahat, baru mereka mengerjakan administratif begitu. Nah
ini makanya keteledoran kami lah ya. Ini yang saya harus tegakkan. Dulu kan saya sebagai orang luar, sekarang saya orang di dalam. Saya harus tegaskan lagi, harus dikembalikan jamnya seperti yang dulu supaya SPPI mengetahui kalau terjadi apa-apa. Karena begini, ada kejadian di Garut kalau tidak salah, adalah tiba-tiba gasnya habis. Jadi ketika masak di tengah-tengah gasnya habis itu juga bermasalah. Nah, kalau kayak gini kan berarti ini SPPI-nya kurang siap nih, karena harusnya ini sudah prepare, karena kebutuhan gas sekian harus ada persiapan sekian. Nah, kayaknya sekarang dilepas-lepas aja, yang nunggu ini hanya ahli gizi kadang-kadang sama akuntannya. Nah, ini yang kita harus tegas kepada para SPPI, harus kembali jamnya seperti semula mengawasi. Itu Mbak. Ya. Ya, kami tentu akan menindak tegas karena begini, rekan-rekan di SPP ini sekarang sudah PPK ya, calon pegawai negeri loh, ya kan? Alhamdulillah ini jalan tol nih bisa menjadi pegawai negeri, tapi resikonya juga, maksudnya di satu sisi dia juga harus komit dong, ya kan? Dengan bekerja dengan benar. Kalau enggak nih tidak adil juga untuk teman-teman yang mau jadi pegawai negeri aja susah begitu, ya kan? Jadi ya tentu ini mereka imbalannya harus bekerja keras, harus menjalankan SOP-nya, dia harus menjaga proses memasak, tuh ya. Oke, cukup? Ya. Sudah kami Zoom, sudah keras sekali, sudah keras banget kita, banget, dan yang sudah kejadian itu kan kita nonaktifkan. Dan kita yang dapurnya itu bukan hanya sekedar ditutup, sebenarnya dinonaktifkan, kemudian kita tarik, kemudian kita kasih surat peringatan, bila kejadian lagi langsung kita keluarkan. Nah, baik. Dari Garuda TV. Dari Garuda TV apa tadi? Penambahan saya. Jadi begini Mas, mungkin tadi ditanya, memang itu tantangan. Kalau di daerah bagaimana? Selama ini kebijakan kita, seluruh dapur itu karyawannya harus orang lokal. Nah, terpaksa kita harus impor nih. Nanti kalau chef, memang ini, makanya ini kita buka peluang untuk para chef, silahkan mendaftar. Ada 30.000 kesempatan, ini peluang kerja nih. Ada 30.000 dapur yang membutuhkan chef, kalau dua ini ada 60.000 chef yang dibutuhkan. Nah, ini bisa tidak harus dari lokal. Saya memberikan contoh, saya pernah melihat di satu desa di Madiun, chefnya ini bukan dari desa itu, tapi bisa dari kota lain, dan ternyata dia mantan chef hotel bintang 5 misalnya begitu. Ada juga ada mantan chef rumah makan gitu. Ada beberapa yang sudah memang menggunakan chef, ya ada. Nah, tapi ada yang memang, mohon maaf, aduh gimana ya, tukang masak yang mentang-mentang catering gitu ya, biasa, karena nggak bisa. Dalam masak jumlah banyak itu perlu ada teknik-teknik, suhunya harus sekian. Ini kalau nyuci sayur harus dicuci dulu pakai air garam supaya tidak ada ulet, tidak ada macam-macam binatang. Lalu kalau memasak itu gorengnya harus suhunya sekian. Sekian tuh ada aturannya, ada tekniknya gitu. Nah, ini yang menguasai kan chef biasanya. Sehingga dia tahu ini makan ini nggak boleh benturan dengan makan ini, karena kalau makan ini benturan dengan ini akan menciptakan penyakit atau basinya akan cepat begitu, Mas. Jadi chef ini akan dibuka, bisa jadi dari teman mungkin di Sumatera lagi nggak punya kerjaan, chef di sana bisa mendaftar, ini di Jawa bisa mendaftar ke seluruh dapur-dapur MDG. Gitu. Ya. Ibu sejauh ini kan kalau untuk di dapur itu yang memasakkan ibu-ibu sekitar, ibu lokal. Tidak. Ada yang sudah menggunakan chef. Kalau yang memang ada ibu lokal yang memang bekerja. Nah, kalau ibu-ibu yang lokal tuh namanya itu helper. Kalau di dapur namanya helper. Helper itu tadi ada yang motong, ada yang ya nanti bantu goreng-goreng. Tapi penentunya, pimpinan dapurnya itu harus chef. Ya. Oke? Trauma anak-anak ya Mas? Ya, kami sudah instruksikan kepada, kan di setiap kabupaten itu ada namanya korwilnya, jadi pimpinan dari para
SPPI ini. Jadi kita minta mereka terus ya mendekati, mengajak ngobrol. Sambil kan ini dapurnya juga berhenti kan Mas dalam waktu yang cukup lama. Jadi ya mudah-mudahan setelah 10 hari, mungkin 2 minggu, bisa jadi 1 bulan setelah investigasi selesai kan insya Allah. Dan kan pada prinsipnya anak-anak ini senang sekali dengan makanan. Makanya kalau kemarin kan, mohon maaf, ada yang mengkritisi, masa ada spaghetti, masa ada burger diberikan, apa isinya? Jadi itu, mohon maaf, itu enggak selalu. Jadi anak-anak SPPG ini punya kreativitas gini. Ayo, biar nggak bosan makan hasil. Pokoknya 1 minggu tuh dibolehkan anak-anak boleh request nasi padang, boleh request. Pokoknya apa yang di kepala mereka lah, yang belum pernah mereka makan, itu akan dimasakkan. Tetapi mungkin yang terlihat ke-shoot selalu adalah selama ini spaghetti, burger gitu. Nah, misalnya anak-anak yang di daerah-daerah terpencil kan susah dapat burger. Nah, mungkin dia nontonnya di TV atau nonton di YouTube ya. Terus kemudian kan pengen makan apa, 1 minggu tuh boleh request 1 kali. Jadi anak-anak boleh request 1 kali supaya nggak bosen dengan makanan ini. Jadi itu tidak day to day kita berikan dengan seperti itu ya. Mas Detik ya, Mas Detik, Mas siapa? Udah selesai kan? Mas Barza, soal investigasi. Tadi barusan sebelum saya masuk sini saya teleponan dengan Kepala BIN, dan sekarang juga sudah turun dari Kapolri juga sudah bantu ya. Jadi kita memang di tim investigasi ini kita bentuk 2 Mas. Dari dalam ini ada deputi Tawas. Tawas itu pemantauan dan pengawasan. Nanti akan bekerja sama, di situ ada kepolisian, BIN, Dinkes, BPOM, dan juga Pemda setempat itu untuk mengadakan investigasi. Tapi kami juga membuat investigasi tersendiri, terdiri dari para ahli. Ini independen. Ada yang dari ahli kimia, kemudian ada yang dari farmasi, dan juga ada dari chef. Jadi ini kumpulan dari yang independen ini dari berbagai disiplin ilmu. Lalu pertanyaannya apakah dibuka? Ya nanti kalau yang tidak membahayakan keadaan negara yang kami buka. Ya kan ini menyangkut masyarakat. Misalnya apa? Kan tadi sudah saya buka. Kebanyakan karena salah SOP. Tapi kalau yang politis-politis kan nggak usah dibuka, nanti jadi ribut ya Mas ya. Oke. Ya Mas Detik ya. Itu. Terus yang kedua apa Mas tadi tanya? Vendor. Apakah terbuka? Hubung di sini saya mau jelaskan. Jadi uang pertama biar ini konstruksinya. Uang ini dari Departemen Keuangan yang program MBG ini disalurkan melalui KPPN. KPPN ini juga di bagian dari Departemen Keuangan. Langsung masuk ke dapur SPPG. Di dapur SPPG nanti masuk ke rekening siapa? Ada virtual account, rekening bersama antara SPPG dengan mitra. Jadi ini kalau SPPG ngambil juga nggak bisa, mitra juga nggak bisa. Harus diambil berdua dan harus persetujuan berdua. Sebagai contoh, misalnya supplier tidak disetujui oleh SPPG, nggak bisa ngeluarin uang, nggak bisa bayar. Sebaliknya, kalau di satu sisi mitra nggak setuju, kan ada juga mungkin SPPI yang nakal bawa supplier gitu. Ya, saya nggak mau, ngapain tiba-tiba mesti ngambil strawberry jauh-jauh misalnya begitu. Jadi ini sebetulnya kontrol dana pemerintah. Kemudian yang ini nggak pernah dicatat. Korupsi di ini sebetulnya nggak bisa. Karena apa? Misalnya ini kan uangnya 15.000. Nah ini kayaknya belum jarang nulis nih. 15.000 itu untuk apa saja? Dalam satu MBG ini 15.000. 15.000 itu terdiri dari 2.000 itu untuk namanya sewa usaha. Sewa usaha itu sewa apa saja Mas? Sewa gedung, sewa tanah, sewa peralatan, sewa omprek, dan sewa-sewa lain. Nah ini yang masuk ke mitra, tapi dalam bentuk sewa. Tapi jangan lupa, itu Pak Andi Arief kan nulis itu keuntungan, kan bukan keuntungan, kan mitra ini investasi.
investasi kalau 1 miliar yang 4 luasnya kira-kira dapurnya 400 meter tuh kira-kira sampai peralatan itu 3 sampai 4 miliar. Jadi Anda hitung dia akan kembali dalam berapa tahun. Kalau MBG-nya sedikit, bisa jadi dia 5 tahun belum balik loh mas uangnya, ya. Nah, jadi kadang-kadang orang kan memang lihat ini jadi demikian seksi karena dilihat itu dikira keuntungan. Enggak, akhirnya itu dari mulai mungkin yang bawah sampai yang atas itu berebut kan. Nah, tapi sebetulnya ini uang tadi itu, uang sewa-sewa itu. Lalu apa yang 3.000? Yang 3.000 lagi itu adalah untuk bayar karyawan, membayar listrik, membayar internet, membayar gas, membayar BBM, membayar sewa mobil untuk transportasi dan lain. Pokoknya yang untuk operasional. Sedangkan 10.000 tadi, yang 10.000 itu semua untuk bahan baku. Kan ada orang paling itu dibelanjakan itu hanya 9.000, 7.000, 8.000, makanya menunya nggak bagus. Salah. Ini karena memang kebanyakan itu yang tadi, yang anak-anak baru ini karena takut belanja lebih, sehingga dia ngepasin. Misalnya di hari ini dia belanja 8.000, tapi nanti di hari Jumat atau Kamis ini bisa lebih. Karena makanya kalau belanja terus dikasih susu terus duitnya nggak cukup. Jadi dia akan dipaskan kira-kira hari Rebo 1 kali susu dengan hari Jumat 1 kali susu. Lalu kalau ada kelebihan duit kemana ini? Kan ada di rekening situ. Si yayasan nggak bisa ngambil, SPPG juga nggak bisa ngambil, dan ini kan dikontrol dari Kementerian Keuangan, kan ada audit dari BPKP juga. Jadi uang yang tersisa itu ada di rekening itu, ya. Jadi tidak mungkin ini ya kalau uang yang MBG ini dikorupsi itu nggak mungkin, kecil lah sekian persen ya. Kalau terjadi itu ya mungkin kan bisa aja butuh harganya di markup harga supplier. Jangan lupa SPPG ini semua punya dashboardnya. SPP ini punya dashboard harga. Harga wortel saat itu di kabupaten itu berapa? Nah, kalau dia ini belanjanya mitra ternyata lebih tinggi, dia nggak mau. Jangan dong, jangan 14.000 kemarin kita lihat di dashboardnya 12.000 kok gitu. Nah, ini jadi soal uang tadi sudah oke, transparan kan? Oke. Nah, soal vendor yang apa? Itu bukan vendor, jadi dia harus daftar sebagai apa namanya mitra itu. Oke, dah semua itu masih ada lagi? Baik, Mas sini dulu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Nani. Selamat sore, mana nih suaranya? Saya Bambang dari Harian Rakyat Merdeka. Oke, Bambang. Pertama, sebelum ada 2 pertanyaan yang ingin saya sampaikan, tapi sebelumnya saya senang sekali PGN menggelar konferensi pers ya, karena ingat saya mungkin ini yang pertama ya dan mau tidak mau ini kehadiran Mbak Nani ini sedikit banyak mengubah wajah PGN. Ya karena ada kejadian yang beberapa waktu yang lalu itu emang sangat melekat di ingatan ya, karena bagaimana seorang anak diinfus gitu ya, itu kayaknya stigma itu lebih susah menghilangkan stigma itu, sulitnya itu agak susah gitu ya. Pertanyaannya Bu Dani, bisa cerita agak sedikit bagaimana perjalanan misalnya makanan itu dari mulai dimasak sampai ke meja makanan anak-anak itu dari mulai jam berapa sampai dimakan di jam berapa gitu. Bisa biar saya punya gambaran bagaimana perjalanan mulai masak sampai dimakan. Yang kedua, update yang di Bandung bagaimana yang terbarunya. Yang ketiga, update program secara keseluruhan. Ya itu aja Mbak, terima kasih semua. Jadi saya jawab dulu satu-satu biar gak keulang jawabnya. Oke, Mas Rakyat Merdeka, pertama terima kasih untuk apresiasinya pada saya. Karena saya wartawan, kalau di sini tertutup-tutup ya saya tabrak aja. Saya nggak urusan, saya nggak punya kepentingan, saya juga nggak punya dapur. Ya, saya malah menjadwalkan setiap minggu harus ada jumpa pers.
Dan itu sudah saya sampaikan dari Studio Pak Kepala Badan. Bahkan ketika kemarin ada isu-isu tidak boleh, enggak, saya bilang boleh. Ini masalah keracunan kok nggak boleh diberitakan? Gila bagaimana? Ini nyawa manusia ya. Nggak ada yang bisa boleh ditutup-tutupi. Silahkan, Anda harus yang pertama memberitakan kalau perlu. Karena dari kalian kami ini ngerti apa yang terjadi kan, kami kadang-kadang juga punya orang-orang di daerah membeli juga kan, mereka takut ya kalau mau lapor-lapor gitu ya kan, tapi kalau dengan wartawan gini kan kami sangat terbantu. Dan ini mohon maaf udah 2 kali Mas, hari Senin lalu kami, jadi selama saya jadi wakil udah 2 kali jumpa pers nih ya, dan insya Allah kita akan sering jumpa pers. Kemarin juga sudah kita ajak ke Cibubur di tempat verifikasi supaya untuk menjawab dapur fiktif lu wawancara sendiri langsung sama itunya, verifikatornya. Ada nggak itu punyanya siapa di situ, punyanya DPR, anggota DPR siapa di situ? Karena nggak akan terlihat ketika diverifikasi. Paling sesudahnya aja. Tapi mau punyanya Jenderal Belang, mau punyanya siapa, kalau melanggar akan saya tutup, saya nggak peduli, ya. Karena ini nyangkut nyawa manusia, ya. Saya nggak peduli, benar, serius saya. Jangan main-main sama urusan kesehatan anak. Ini kan program, kasihan banyak anak-anak nggak bisa makan, kita mau ngasih makan kok rebutan loh. Makanya ada, serius nih, ada yang WA saya, Mbak, saya jawab, kamu politikus bukannya bantu saya bagaimana mengkomunikasikan soal keracunan, malah minta dapur, ya kan? Langsung saya blok. Nah, jangan ngurusin dapur, ya kan? Nah, iyalah, saya nggak mau kayak begitu ya. Oke, Mas, tadi apa lagi yang lainnya? Malam, kan tadi aku udah sampaikan. Jadi kira-kira yang idealnya itu masak jam 2 sampai jam 3. Masaknya tuh antara harus mulai jam 2, jam 3. Lalu biasanya sekolah itu minta, tolong kami diantar jam 7. Kalau jam 7 kami masaknya harus jam 2, jam 3. Karena kan nggak boleh lebih dari 6 jam. Tapi begitu jam 7 itu harus benar-benar langsung dimakan. Jangan nanti makannya jam 9, 10 atau dibawa pulang, itu yang menyebabkan kontaminasi. Nanti kami akan pakaikan barcode, nggak ada gambarnya ya? Barcode-nya itu Mas, mana? Jadi kami nanti berikutnya akan masang barcode di omprengnya anak-anak itu, jadi tertulis nanti ini hanya boleh dikonsumsi sampai jam sekian. Begitu Mas, ya? Oke? Satu lagi apa 2 lagi? Ya. Mana? Ya, terima kasih. Ini dulu kan sana terus. Ya, perkenalkan saya Austin dari Biro Suara Rakyat. Ada 2 pertanyaan Ibu Nani. Yang pertama terkait anggaran, karena penyerapan anggaran BGN kan baru sekitar 18% dan ini udah akan masuk di bulan Oktober. Lalu pertanyaannya, apa sebenarnya penyebab anggaran ini baru 18% dan bagaimana langkah ke depan yang akan diambil, karena kan di tahun depan anggaran MBG ini kan naik secara drastis dan signifikan ya, menjadi 335 triliun. Yang kedua pertanyaannya soal pernyataan ahli gizi yang viral di media sosial, di RDPU DPR. Ahli gizi ini menyebut bahwa masih banyak ahli gizi di SPPG ini yang masih baru dan minim pengalaman, sehingga mungkin jadi penyebab permasalahan dari kualitas makanan yang ada. Lalu bagaimana BGN menanggapi persoalan ini? Terima kasih Bu Dani. Terima kasih. Kalau untuk soal anggaran nanti kalau kita percepat, waduh, kualitasnya malah banyak lagi nanti yang sakit kayak begini. Ya kita harus, kenapa lamanya kita pilih dulu nih, dapurnya bener nggak? Dapurnya jangan-jangan lah pas kita lihat, ya elah, gimana nih bekas bengkel udah didaftarin gitu loh, ya kan? Ya itu sebetulnya karena kita harus hati-hati, karena ini menyangkut, 1, ini kan uangnya rakyat, uang pajak rakyat. 2, ini menyangkut kesehatan, menyangkut sensitif nih. Kalau kita ngomong kesehatan itu kan dampaknya macam-macam ya kan, yang ini kan kita lihat seperti sekarang. Nah kalau ini kita hanya asal yang penting ini masuk, dapur apa masuk, nah hygiene-nya gimana? Kita ngurus sertifikat aja kan nggak cepat juga itu Mas, nanti untuk dapat itu. Saya khawatirnya kita gas kenceng, yang penting anggaran terserap, tapi ternyata kualitas dapurnya nggak sesuai, ya kan? Jadi kami bukan juga alon-alon waton kelakon, tapi kita cari juga. Waduh ini, saya sebetulnya juga nggak pernah, baru masuk ini. Kok ini banyak banget nih, ada titik-titik, saya lihat di kabupaten ini juga belum terbangun ada titiknya. Coba saya bilang ke Pak Wakasoni,
Sudah Pak, delek-delek aja udah ada belum? 45 hari nggak ada buang, 45 hari nggak ada buang. Masuk yang baru, begitu dong. Inilah percepatannya, kira-kira nanti kita juga akan minta pada para bupati, wakil bupati, Pak, bener nggak yang bikin-bikin titik itu sudah ada dapurnya belum? Kalau yang sudah ada dapurnya sini, supaya kita bisa ini kan dulu gitu. Daripada yang nggak punya dapur dia cuman megang booking titik aja, dan ini untuk dia gambling, mungkin cari-cari siapa investor lah dari mana dulu. Nah ini kan juga memperlama itu Mas ya. Oke, tadi apa lagi soal gizi, Prof? Kalau dari kami tadi kan sudah jelas soal ahli gizi. Ahli ini di kami kali. Saya sekaligus umumkan ya. Mau nyari yang berpengalaman kemana, yang tidak berpengalaman aja. Kami sekarang kekurangan. Jadi saya umumkan lagi. Silahkan para ahli gizi se-Indonesia untuk mendaftar ke dapur-dapur MBG, dapur SPPG. Karena kami kekurangan ahli gizi. Lebih senang lagi kalau yang sudah berpengalaman, karena sekarang kami sudah kehabisan stok nih, yang di sekolah-sekolah semua sudah terserap. Nah, kalau memang dari DPR merekomendasikan kami harus ngambil di mana, kami akan ambil ya, karena kalau kami mau ada pilihannya, kami mau semua yang berpengalaman. Masalahnya tidak ada, jadi yang ada baru-baru itulah yang kami rekrut, dan kita harus percaya anak-anak muda sekarang kan pinter-pinter nih. Kalian aja wartawan sekarang, kalau dulu jadi wartawan lebih pintar kalian sekarang gitu loh, ya kan? Sekarang anak-anak muda dengan adanya medsos gampang sekali dididik gitu, ya kan? Bismillah, insya Allah kita percaya juga anak-anak muda, jangan nggak kita percaya, kesian mereka ya. Saya lihat mereka belajar bener kok gitu loh, ya. Kalau ada salah-salah mari kita perbaiki, tapi kasih kesempatan mereka juga untuk bisa bekerja di dapur-dapur MBG daripada dia menganggur gitu, Mas ya. Oke. Dua-duanya. Tapi tentu kan kalau orang itu kan misalnya begini, kalau ini kan pilihannya saya kuantitas udah bat aja gitu kan. Tapi nanti ini, tapi bagaimana sekarang apa yang menyebabkan lama? Yang menyebabkan lama ternyata kan sudah ada 100 verifikator, bisa kita tambah lagi nanti verifikatornya. Sekarang itu 100 yang memverifikasi itu 100 anak yang kita umpetkan di hotel dan berpindah-pindah setiap 2 minggu karena dikejar-kejar sama mitra titip ini. Jadi ini juga harus kita sterilkan karena banyak yang nitip titik ya. Demikian. Tanggapan dulu Prof kaitan sama ya, kebetulan saya diundang melatih para SPPI ya, yang di Bandung maupun yang di Jakarta, mulai 3 angkatan. Angkatan pertama itu luar biasa, cream of the cream kayak ya. Angkatan pertama karena memang proses seleksinya. Kemudian angkatan kedua juga, angkatan ketiga ini kan semakin langka yang mendaftar ya. Dari prosesnya memang kurang seperti angkatan pertama. Tapi menurut saya lagi-lagi dari sekitar 9.000 itu tenaga gizi yang mendaftar itu hanya 300 orang. Jadi memang betul himbauan karena seperti tadi. Jadi tenaga gizi itu sih harus mendaftar. Apa yang disampaikan seseorang di depan DPR tadi itu sungguh tidak benar ya. Karena apa? Karena seorang tenaga gizi itu mendapat mata kuliah food safety di mana diajarkan tentang critical control point. Titik-titik mana yang berbahaya yang harus diidentifikasi dan itu harus dihindari. Tapi kan tadi kita lihat insiden keamanan tadi itu terjadi oleh banyak faktor dan bisa jadi dia di hulu yang terjadi. Apa artinya di hulu? Setelah keluar dari dapur, ya. Artinya siapa yang saya katakan tadi? Peran sekolah melakukan satu sampel untuk bisa mencegah semua nggak akan terjadi, itu juga perlu kita perkuat. Jadi pelatihan sudah dilakukan, saya terlibat di dalam melatih mereka tadi. Keilmuan mereka pun sesungguhnya ada identifikasi titik-titik kritis yang harus diatasi. Jadi menurut saya ke depan kita melihat hal-hal yang lemah tadi perlu kita perkuat, bukan menyalahkan salah satu profesi tadi. Terima kasih. Oke, 3 lagi. Komas dulu. Habis Komas nanti STP.
MT. Ya, habis itu berita 1. Ya, berita 1. Pasti yang paling sering nih pelajaran. Ayo, yang panjang-panjang. Ada pertanyaan aja, Pak. Iya. Iya, selamat sore. Saya Valencia Triksi dari Kompas TV. Bu, sebenarnya terkait dengan yang pengawasan, ini kan memang di setiap SPPG ini selalu ada standarnya terkait pengawasan. Tapi apakah dari pusat sendiri ini melakukan pengecekan secara rutin begitu? Ketika SPPG-nya tidak ada masalah, lalu dibiarkan berjalan saja, atau apakah memang ada pengecekan rutin sanitasi ataupun juga makanan segala macamnya? Lalu kemudian yang kedua, tadi kan disebutkan keracunan ini lantaran ada SPPG yang tidak menerapkan SOP keamanan pangan. Nah, mungkin boleh disampaikan SOP keamanan pangan yang sudah berjalan selama ini seperti apa? Lalu alasan mereka tidak mengikuti SOP ini apa gitu? Kendalanya apakah mereka takut ditutup, ataukah mereka dikejar target atau segala macamnya, mungkin boleh disampaikan. Dan yang kemudian satu lagi yang terkait dengan Pak Hardiansyah, tadi disebutkan kan di setiap sekolah diharapkan ada yang mencicipi juga ya. Selain di SPPG, ada juga di sekolah itu melakukan mencicipi makanan. Kalau tidak salah sebelumnya di bulan Agustus gitu sudah ada beberapa sekolah yang meminta kepala sekolahnya untuk mencicipi atau gurunya gitu. Tapi terjadi permasalahan karena ada penolakan. Nah, mungkin ini boleh dikomunikasikan gitu seperti apa untuk pengawasan sama-sama menjaga, bukan dari SPPG tapi dari pihak sekolah juga, untuk mungkin tadi ide ataupun juga wacana terkait dengan sekolah juga bisa menjaga ini bisa terlaksana begitu tanpa ada ketakutan ataupun juga penolakan dari pihak sekolah. Terima kasih. Ya. Pertama tadi apa? Jadi pikirannya kemana-mana nih Pak. Sudah mikir mau ngeliat dapur aja, mau ngecek rutin ya. Jadi sebetulnya pengawasan ini ada karena ada deputi di sini, ada pemantauan dan pengawasan di sini ada. Nah, tapi ya kemudian ada karet di koordinator regional, ada korwil, jadi kepalanya SPPT di kabupaten. Hanya ya itu manusiawi Mbak, pada saat awal-awal itu memang semangat. Nah ini yang mau kita gedor lagi, weh ngapain kamu kok nggak lihat-lihat lagi gitu loh. Kita harus akui itu bukan keteledoran kami lah, kami tidak kenceng lagi nih. Harusnya itu misalnya harus keliling, misalnya 2 minggu sekali, yang paling nggak korwil-korwilnya. Hari ini aja ada SPPI di Kuningan, saya bilang, Bu ini ada wartawan tanya saya soal bau katanya ada murid yang dapat bau. Saya kemarin, kamu nggak cukup dengan telepon SPPG, turun sekarang ke lapangan, cek itu penjualnya gimana kondisinya, habis itu kamu baru ke SPPG-nya, habis itu kamu ke tukang masaknya, baru kamu ngomong sama wartawan. Jangan kamu juga wartawannya telepon kamu juga nyari sumbernya juga telepon. Ini kok ikut-ikut wartawan portal jadinya, ya kan? Itu deh, tadinya jadi pada telepon ya. Jadi tidak menjalankan SOP. Saya sih maunya pertama itu unsur malas ya. Jadi kalau masak di subuh itu, ini kan pertama SOP masaknya ini kan harus dimasak 1:30 sampai jam 2, ya kan? Nah ternyata dia masaknya jam 8 malam atau jam 9 karena ngantuk kan, dia pikir ya udahlah masak sekarang aja, nanti udah ngantuk gitu loh ya. Tapi karena nggak ada ASI, mungkin SPPI-nya juga karena tadi saya bilang nggak ada di dapur, yang mitranya juga nggak ngawasi lah. Yang ini kan ya seenaknya saja, jadinya nggak berdasarkan kan aturannya. SOP-nya kita ini Anda harus memasak pukul 2 malam kalau itu disajikan pukul 7 pagi gitu. Nah ini enggak kan, dimasak malam soalnya ngantuk tidur nanti gitu loh kan. Kalau malam itu dia berarti harus terjaga kan sampai pagi. Ini unsur satu aja, kemalasan dan ya kami tentu teledor, nggak nyalain yang malas kan, mestinya kalau diawasi pasti takut. Dan sebetulnya kan begini, seluruh dapur itu ada CCTV. Nah sebetulnya kan sekarang pakai sudah teknologi tinggi, taruhlah si SPPI ini nggak datang, kan bisa dicek di CCTV itu.
Iya kan? Nah ini mungkin juga nggak dilakukan. Nah, jadi kayak tadi depan saya mulai, ini kesalahan kita. Ya, jalan Allah, dan saya minta bantuan teman-teman. Saya ditempatkan, ditugaskan di sini. Ya, saya akan luruskan lagi, tegak luruskan lagi, ya kan, aturannya ini. Ya tadi makanya saya nggak peduli kalau harus dipecat, ya kan, mau apa lagi kamu nggak jalankan dengan benar kan? Ini bukan sekedar ngasih makan gratis, ini ngasih makan bergizi, ya, begitu Mbak. Oke? Sebetulnya kalau saya dengar dulu, itu tiap 2 minggu ada inspeksi harusnya. Tapi kan nggak jalan gitu, karena kan ada korwil, ada karet gitu loh. Nah ini pada sibuk-sibuk sendiri, apalah ngurusin mungkin pendaftaran dapur atau lokasi, karena mereka kan juga harus ngecek-ngecek yang calon-calon mitra itu juga gitu. Sehingga yang dianggap sudah jalan bagus, tidak ada apa-apa, kemudian mereka tinggalin gitu ya. Oke Pak, udah Mbak ya, cukup ya, kalau kurang nanti ketemu sama saya. Ya, menurut saya setelah dapur SPPG itu ada 2 titik celah ya, yang membawa ke sekolah. Ini juga harus ada fakta integritas ya, dengan sopir, dengan yang ngangkat turun. Jangan sampai ada orang yang nggak suka dengan kebijakan pemerintah ini, kebijakan Pak Prabowo, kemudian menitipkan makanan yang lain digantikan. Karena itu nanti dengan ada tadi dengan barcode itu akan teratasi. Begitu tiba di sekolah, sekian lama tinggal di sekolah dititip, harusnya kan itu dalam waktu setengah jam sudah masuk ke kelas. Nah sebenarnya ketika datang itu kita juga tahu ada persaingan barangkali dengan kantin-kantin sekolah, ini juga harus diwaspadai. Kalau tanpa barcode tadi bisa juga ada samuan tangan jahil ya yang akan, jadi semua potensi ya, ada kemungkinan intervensi orang yang nggak suka itu juga harus diwaspadai. Tapi alhamdulillah itu dengan barcode akan terselesaikan. Tadi fakta integritas dalam kepala sekolah ya, kalau kepala sekolah mendukung program pemerintah, harusnya dia mau tanda tangan fakta integritas, mau mencicipi, atau dia bekerja sama dengan kepala UKS, guru UKS, karena nggak selalu kepala sekolah hadir karena dia harus rapat dan sebagainya. Dalam kondisi itu guru UKS harus fakta integritas, mensupport ini dengan cara apa? Dia mensupport program, mencicipi sebelum dibagikan ke anak, tidak mencicipi, membaui dulu ya, menggunakan inderanya. Jadi memang selama ini guru ini kan nggak ada jatahnya. Jadi mungkin kalau saya mencicipi juga nanti ngambil jatahnya murid gitu. Nah pada perpres yang baru nanti yang akan segera keluar itu ditambahkan bahwa guru dan juga relawan yang mengantar-ngantar itu ke ibu hamil itu akan memperoleh makanan gratis. Jadi nanti guru juga boleh makan, lalu juga relawan yang ngantar ke ibu hamil dan anak-anak balita tadi juga ikut makan. Ya, Bu Waka, ada 2 pertanyaan lagi. Prof Adin, terima kasih banyak atas waktunya. Prof Adin lebih dulu karena harus terbang ke Pontianak ya. Terima kasih Prof Adin. Baik, tadi STP dulu nih, STP Indonesia MTek. Selamat sore Ibu, saya Agi dari Lintan STP dan Indosiar atau MTek Group. Ada beberapa pertanyaan buat Ibu yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, kalau dilihat dari bagan yang BGN buat, itu kan kejadiannya, kasusnya itu dari mulai Agustus juga udah sampai 1000-an lebih ya Bu ya. Bahkan yang sampai September sekarang ini udah mencapai peningkatannya hampir 2 kali lipat menjadi 2000 lebih. Pertanyaannya Bu, apakah memang pada saat Agustus yang kasus keracunan itu bisa mencapai 1988 kasus itu, BGN tidak berbenah Bu, mengapa aturannya tidak diperketat pada saat temuan kasus keracunan ini semakin meningkat Bu? Kenapa baru sekarang? Apakah selama ini BGN menganggap bahwa kasus keracunan ini adalah hal biasa yang tidak perlu adanya evaluasi ataupun perubahan regulasi yang diketatkan oleh BGN kepada mitra-mitra? Kemudian yang kedua, tadi Ibu sampaikan dari 45 dapur, ada 40 dapur yang ditutup oleh BGN. Ini gimana Bu nasibnya dengan sekolah ataupun anak-anak yang memang harusnya mendapatkan makan gizi gratis, tetapi karena dapur itu sudah ditutup,
karena melakukan kesalahan ataupun apapun itu, ini gimana untuk kedepannya? Apakah mereka untuk sementara tidak mendapatkan makan gizi gratis, ataukah memang ada teknis lain yang nantinya akan dilakukan BGN kepada para siswa yang harusnya mendapatkan makan gizi gratis? Dan yang terakhir, ini soal hotline Bu yang tadi disampaikan, kemana para orang tua kah, warga sekitar kah yang nantinya ingin menyampaikan laporan terhadap temuan-temuan yang memang mereka temukan di dapur yang terdekat mereka ataupun di sekolah-sekolah anak-anak mereka yang memang sebenarnya ada masalah ataupun seperti. Terima kasih Bu. Jawab berkait dengan data. Jadi begini Mas, ini yang harus Mas ketahui bahwa lagi-lagi ini bukan berdasarkan lapor, tapi ini temuan kita. Jadi di bulan Agustus itu banyak yang tidak melapor, tidak ada. Ini karena kita menginvestigasi. Nah, yang baru rame berita itu di atas tanggal 14 September. Jadi yang di bulan Agustus itu praktis kecil sekali, hampir nggak pernah ada yang lapor. Nah, ini kita ketahui ketika kemarin Direktur Tawa ketika rame ini, kemudian kita, oh di sana juga pernah ada Pak, di sana pernah ada Pak, di sana pernah ada Pak, begitu. Nah berarti mungkin bisa jadi yang di bulan Agustus itu mungkin ringan, mungkin mual atau apa, kemudian langsung pulang, bisa jadi. Tetapi yang sangat ramai berita itu baru di atas tanggal 14 September. Nah, yang kedua, ya kan aku baru masuk juga Mas, jadi sekarang terbuka kan gitu loh. Dulu kan mungkin BGN ini mau tanya siapa bisa jadi seperti itu, ya kan? Nah sekarang oke lah. Tapi yang satu hal yang harus diketahui, ini itu bukan laporan masyarakat. Kami menemukan, bahkan ada beberapa daerah yang tidak diberitakan media, itu kita temukan. Lalu satu contoh, media baru tahu misalnya katanya dia ketemu di Pancoran tanggal 29 Agustus, itu kan lama banget. Kemarin baru, nanti tadi wartawan Antara atau mana menanyakan ke saya. Malu kita kan nggak tahu, akhirnya kita cek, oh iya ya bener ya, itu ternyata dia dapat dari SPPG-nya atau apa, oh di sana pernah ada loh tanggal 29 Agustus misalnya begitu. Jadi memang ada yang tidak terlapor, kita terus kemudian tidak terdengar atau tidak diinikan sama wartawan atau oleh yang akun-akun yang biasanya dari apa-apa. Itu kan banyak sekarang akun-akun apa yang namanya bukan media mainstream, itu nggak ada dulu, nggak ada, praktis nggak ada. Jadi ini kita dulu yang menemukan. Nah yang baru ramai itu pada itu 14 September itu. Nah makanya kemudian kami mengambil, karena ini yang bulan September itu tiba-tiba tiap hari bang 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 begitu ya. Kalau kita lihat kan apa namanya, ini hampir setiap hari kan di September ini begitu. Selama ini tidak follow up ya, Kita follow up, kalau kemudian ada laporan kita follow up kan. Kemudian setelah begitu ramai 14 September itu turun. Nah ini hasilnya turun, ada beberapa tim semua diturunkan, kemudian menemukan case-case itu gitu. Jadi sebagian besar itu bahkan mungkin Anda aja juga nggak tahu. Ada juga beberapa wilayah itu nggak terekspos oleh media. Jadi kami yang menemukan begitu. Nah karena sekarang ini rame, berarti kan dulu kan mungkin ya saya belum masuk nih kan, saya baru 2 minggu ini masuk. Sekarang ya kita harus keras, karena kan ini udah muncul sekarang di media. Nah justru yang saya tanya, kok dulu kenapa nggak muncul di medsos di mana-mana ya begitu. Kok sekarang ramai sekali di medsos. Nanti akunnya Makibong lah, Markonah lah, apalah, kan itu yang banyak seperti itu. Tapi sebelum itu kan Anda sendiri juga melihat apa di medsos ramai? Kan tidak. Kan baru ramai September, coba Mas lihat, amati. Ya, kalau enggak kan mungkin udah ya ramai juga di Agustus itu. Tapi ternyata belum, nggak ada ramai ya. Saya nggak tahu kenapa tidak ramai. Ya. Enggak ada yang nutupi, mereka nggak ada yang nutupi. Bisa jadi kayak gini Mbak, memang ada yang mual, tapi sekedar mual ternyata begitu. Ini satu contoh nih, saya kemarin ditelepon, Bu, di Jakarta Utara itu ada loh Bu, di SMA 15 tuh ada yang 7 keracunan. SPPG lari ke sana, katanya mereka bersantapnya itu jam 11, jam 1 merasa mual mula.
Di mana mereka? Saya bilang itu di RSUD 3, di UKS 3, katanya begitu. Nah, satu lagi di mana? Nah, ketika SPBG lari ke tempat UKS, yang 3 ini sudah nggak ada anaknya, udah pulang. Yang di RSUD juga sudah pulang, tinggal anak satu ini juga sudah mau pulang. Jadi mungkin yang seperti inilah ini kemudian dikategorikan semua dalam bentuk seolah-olah ini ya kita nggak tahu apa keraguan apa, karena muridnya ternyata pulang semua dan nggak ketemu dengan anak ini SPPG-nya. Oke? Dan kita juga nggak tahu itu dari mana gitu, karena SPPG-nya juga hanya dapat laporan, oh di sana ada keraton, terus lari menemui korban ini dan tidak ketemu. Ya. Hotline Bu. Hotline. Oh ya, jadi gini, kan setiap dapur itu ada, dulu aturannya gini Mas, dapur itu akan memberikan dengan jarak tempuh juknisnya 6 km maksimal. Area dapur itu harus 6 km, itu sekolah-sekolah yang sekitarnya 6 km atau jarak tempuh 30 menit. Kalau ini ada yang ditutup, kemudian anak-anak yang lain tidak ada masalah, artinya mereka tidak trauma, tidak apa, nanti kami akan ambil dari dapur-dapur yang sekitar situ, yang terdekat dari yang dapur yang sekarang bermasalah, begitu. Betul. Artinya kita harus nambah tenaga di dapur. Sebetulnya dapur ini kan kapasitasnya bisa aja buat 5.000, 6.000 karena kan sudah memakai peralatan yang bagus, steam rice misalnya, itu kan bisa masak, satu kali masak di steam rice itu bisa 1.000 Mas. Nah, jadi bisa ditambah dari dapur-dapur yang di sekitar situ. Tinggal nanti kita tanya, mau terus atau tunggu dulu sampai dapur di mereka. Jadi kami komunikatif lah dengan anak-anak, nanti kami akan komunikasi dengan baik, kami bagaimana mereka maunya gimana gitu. Hotline. Hotline, tadinya saya sore ini sudah minta Pak Sony, rupanya karena ada Pak Sony membahas soal apa nanti Mas tadi percepatan apa itu, jadi nggak ikut. Ini kami sudah siapkan, nanti ada hotline di mana masyarakat, orang tua, semua siapapun atau wartawan boleh melaporkan ini apapun yang terjadi di lapangan, dan ini akan sangat membantu kami untuk bisa mengambil tindakan cepat. Besok jadi juga langsung kita pasang. Tadinya malah saya karena gemes biar cepat, saya bilang Pak Sony gimana kalau 3 sekretaris saya pasanglah handphonenya. Bu, kasihan nanti sekretaris Bu hang nanti intinya. Sudah kami bikinkan sistem dulu loh. Saya kalau apa-apa kan harus cak gitu kan, kelamaan kalau nunggu bangun ini gitu. Tapi katanya sudah dijanjikan saya minggu ini kelar lah untuk hotline itu, begitu. Iya, selain hotline sebetulnya BGN punya platform yang sekarang sudah berjalan ya, bgn.lapor.go.id, itu bisa ke sana sementara sebelum hotline nanti bisa berjalan. Kemudian juga media sosial kita terbuka. Jadi kalau masyarakat ingin DM kemudian melaporkan melalui media sosial, itu kita langsung respon. Jadi sementara sebelum hotline nanti berlaku, saluran-saluran sudah kami sediakan. Ya. Dari berita 1 tadi saya janji itu, Mbak. Satu lagi yang terakhir. Satu terakhir ya berarti ya. Udah agak ini. Kan nanti setiap minggu kita akan ketemu, ya. Terima kasih ya Pak. Terima kasih Bu. Saya bilang saya nggak jadi wawancara karena ada wartawannya yang nanya. Ayo terus tanya. Selamat sore Bapak dan Ibu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Monik dari Berita 1 TV. Saya izin bertanya ya Bu. Yang pertama, kalau misalnya boleh ditarik ke belakang, jadi dengan adanya kasus keracunan ini, apakah ini sebuah kelalaian atau ini kesengajaan dari oknum tertentu gitu Bu? Apakah ada hasil investigasinya seperti apa? Mungkin boleh dielaborate sekali lagi. Kemudian yang kedua, tadi kan sempat disinggung bahwa tadi ada 40 SPPG yang ditutup, Bu, mungkin boleh dijelaskan ini lokasinya di mana saja. Kemudian yang terakhir, dengan adanya kasus keracunan ini, kira-kira bagaimana nanti Bu dari BGN sendiri akan menarik trust atau kepercayaan kepada masyarakat agar MBG ini tetap berjalan? Terima kasih. Tadi soalnya sudah ya. Kalau saya sudah ngaku salah aja berarti kelalaian. Kalau kesengajaan saya nggak usah ngomongin lah, no comment, nanti jadi rame, ya kan? Udahlah nanti aja.
bisik-bisik tetangga ada, ya. Maksudnya nggak usah kita tuduh sana sini, kita ini pokoknya akibat kelalaian kami gitu aja, ya. Karena kalau lebih baik begitu kita cepat ngaku salah dan kita memperbaiki, saya rasa negara ini atau bangsa ini akan damai kalau dengan kita tidak menyalahkan pihak manapun. Lalu yang kedua soal 40 SPPG, datanya nanti kita share karena ada di Pak Sony, tapi yang jelas yang saya paling hafal Banggai, kemudian Cipongkor, yang Cihampelas, kemudian ada di Sukabumi, ada di Mamuju, ada di mana lagi, pokoknya yang besar-besar itulah, yang itu sudah 40 kami tutup, kami nyatakan tutup, dan nanti kami, Bu, jangan-jangan nih nggak tutup, ya nggak mungkin nggak tutup, dia duitnya dari mana dia mau operasional, kita stop, nggak ada penyetoran lagi IVA-nya. Kan semua juga nggak ada orang negeri. Jadi sebetulnya nggak ada SPP, ini saya lurusin juga SPPI TNI, SPPI polisi, SPPG TNI, Jadi awal dulu untuk uji coba ini, karena ini harus memakai tanah-tanah dan yang punya waktu itu Kodim, dibangunlah dapur-dapur pakai uang pribadi Pak Prabowo sebelum dilantik. Itu pakai dapur beliau, jumlahnya 100 ada di Kodim-Kodim. Kebetulan saja ada di ini. Nah, kemudian belakangan kan Pak Prabowo nugasin, ayo siapa, ayo bantu. Kemudian polisi juga ikut, kepolisian ikut membantu. Terus kemudian TNI kemarin juga ngomong Pak Panglima, gimana kalau mengoptimalkan dapur-dapur yang sudah ada biar cepat nih gitu. Nah, misalnya kayak di kawasan teritorial di itu kan Kostrad yang punya area tuh. Gimana kalau pakai dapurnya Kostrad misalnya, dan tinggal kita perbesar aja, kayak di perbatasan itu misalnya muridnya cuma 100-200 kan nggak mungkin kita bangun dapur. Gimana kita bangun aja dapurnya Kostrad, atau kalau di situ ada dapurnya siapa ini. Jadi semua swasta ya Mas, tetap penyelenggaranya ini yayasan. Demikian. Oke, makasih Bu. Menarik kepercayaan. Oh, menariknya. Ya, bismillah aja, mudah-mudahan ternyata semua tadi saya baca-baca di mana gitu. Saya dikirimin apa katanya kepercayaan masyarakat masih 71%. Alhamdulillah. Kalau 71%, 71,8%. Surveinya indikator. Saya juga baru terima tadi katanya 71,8% masyarakat masih percaya. Bismillah, mudah-mudahan dengan ada Nani dia menjadi wakil BGN akan cepat menjadi 100%. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Sebentar ya. Penutup mungkin, sebentar Bu Nani. penutup. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman wartawan, dan kita akan sering bertemu. Insya Allah seminggu sekali kita akan bertemu. Kalau perlu juga kita boleh juga bertemu, kita ngopi di mana boleh juga ngopi. Itu yang ya kan. Kalau saya nangis, jadi saya ada yang hibur kalian nanti. Kemudian saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada masyarakat semua yang tadi 71,8%, dan saya yakin masih lebih lagi yang masih percaya, dan insya Allah mudah-mudahan seluruh Indonesia ini akan percaya kepada program MBG. Terima kasih untuk 9.400 dapur lebih yang alhamdulillah Anda juga membuat makanan yang terbaik, dan sampai hari ini tidak terjadi apa-apa, dan jangan sampai di antara Anda nyusul lagi yang 45 untuk 9.400. Terima kasih, tolong ditingkatkan lagi kinerjanya baik para mitra maupun para SPPI. Terus kemudian juga kami mohon, karena investasi untuk dapur ini tidak kecil, 3-4 miliar, Anda jangan main-main para mitra dengan SOP, karena kalau ditutup dapurnya yang rugi investasi Anda. Kami insya Allah tidak rugi karena dalam kontrak kami hanya 1 tahun untuk kerjasama, ya kan? Jadi tolong diingat para mitra, penuhi SOP dan penuhi syarat-syarat kami yang ada dalam juknis. Kalau enggak, uang Anda 3-4 miliar akan hilang. Terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya. Kita akan sering ketemu setiap pekan
Dan mudah-mudahan ini awal yang baik untuk kita bisa menjalin komunikasi. Kami juga mohon bantuan bagi teman-teman semuanya. Tentu meningkatkan kepercayaan publik ini juga bagian dari tugas kita sama-sama. Hari ini hasil survei terbaru 71,8, mudah-mudahan ke depan jauh lebih baik lagi. Terima kasih, selamat sore. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Puji.